proses dan hasil belajar murid. Program Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan yang menitik beratkan pada kualitas pelatihan dan pendampingan. Angkatan pertama program Guru Penggerak telah merekrut sebanyak 2.800 guru dan 614 pengajar praktik atau pendamping dari 56 kabupaten atau kota untuk mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Program Guru Penggerak akan terus diperluas pada 514 kabupaten atau kota secara bertahap. Dan pada akhir 2024 akan ada 405.900 guru penggerak di seluruh Indonesia. Kemendikbud mengajak guru-guru terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi guru penggerak. Selain itu, Kemendikbud juga mengajak guru berpengalaman, kepala sekolah, pengawas sekolah, praktisi pendidikan untuk menjadi pengajar praktik yang bertugas untuk melatih dan mendampingi calon guru penggerak. Informasi tentang program Guru Penggerak dapat diakses pada laman berikut. Mari bersama berperan besar memajukan pendidikan Indonesia melalui program Guru Penggerak. Guru Penggerak, Merdeka Belajar. Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan saya dengan adanya program Guru Penggerak dari Kemdikbud, maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh tanah air. Akan menjadi awal transformasi pendidikan di Indonesia. Meningkatkan pendidikan nasional di Indonesia, mampu mengubah masa depan pendidikan Indonesia. Bisa melahirkan guru-guru yang reflektif, guru yang terbuka terhadap masukan untuk melakukan perubahan pendidikan. Mampu mewujudkan perubahan kecil untuk perubahan besar sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, beradab, serta merdeka lahir dan batin. Mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan berkomitmen. Akan menjadi momentum menghasilkan guru yang berkualitas. Guru yang dapat mendidik para siswanya untuk merdeka belajar. Kami menghimbau teman-teman guru di seluruh Indonesia, ayo menjadi guru penggerak yang mendorong well-being ekosistem pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Para guru seluruh Indonesia, mari ikuti seleksi program Guru Penggerak. Ingin pendidikan Indonesia maju, ayo mendaftar menjadi guru penggerak. Ayo teman-teman guru semua, kita ikuti seleksi guru penggerak. Ikutilah seleksi program Guru Penggerak dengan sebaik-baiknya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebagaimana kabar tersebar, berita telah pula beredar. Sudah banyak yang mendengar Kemendikbud punya hajat yang besar. Mari kita sukseskan dengan semangat yang akbar. Guru Penggerak, Merdeka Belajar. 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 Bagi yang tertarik untuk menjadi pemimpin masa depan sistem pendidikan kita, bagi yang tertarik melakukan perubahan, bagi yang berani mengambil resiko dalam berinovasi, ini adalah kesempatan Anda untuk apply kepada program Guru Penggerak ini dan jadilah bagian dari roda perubahan di sistem pendidikan kita. Seperti pesan Ki Hajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tidak ada yang namanya perubahan tanpa berdarah-darah. Dengan ini, saya secara resmi meluncurkan Merdeka Belajar Guru Penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Zoom webinar pagi hari ini. Saya Septiana Devi yang akan memandu acara hari ini dan izinkan saya untuk menyapa pemateri yang akan mengisi kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan 2, 3, dan 4 tahun 2020. Kami akan sapa yang pertama yang terhormat Direktur Jenderal GTK Bapak Iwan Syahril PhD. Selamat pagi Pak Iwan. Kemudian Ditjen GTK, Ibu Profesor Nunu Suryani, selamat pagi Bu Nunu. Kami juga akan sapa Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, MID. Selamat pagi Bu Santi. Ya, kami juga akan menyapa Direktur GTK Dikdas, Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto, MA. Selamat pagi Pak Rahmadi. Iya, dan kemudian kami juga akan menyapa Direktur P3 GTK, Bapak Dr. Praptono. Pak Praptono mengikuti Zoom webinar pada pagi hari ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, kami ucapkan selamat pagi. Dan Kepala hari ini kami akan persilakan kepada Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi MID, untuk memberikan laporan rapat koordinasi program pendidikan guru penggerak angkatan 2, 3, dan 4. Dan kepada Ibu Santi Ambarukmi, kami persilakan. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ibu Profesor Dr. Nunu Suryani, Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Bapak Dr. Praptono, Direktur P3 GTK. Bapak Dr. Rahmadi, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, beserta Kepala Bidang Zoom webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dalam kondisi sehat walafiat, khususnya di tengah kondisi pandemi pada saat ini, dalam upaya memajukan pendidikan di Indonesia. Segala upaya yang telah kita kerjakan akan bermanfaat bagi pengembangan generasi muda masa depan yang cerdas, terampil, mampu, dan bersaing dan berkarakter. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Dirjen, sebagaimana telah diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, program guru penggerak yang ditujukan untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan di wilayahnya, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk ujian profil pelajar. Ini kami tujukan untuk menginformasikan mengenai program guru penggerak kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota sebagai upaya menciptakan profil pelajar Pancasila. Di samping itu juga untuk menginformasikan mengenai proses serta seleksi bagi guru-guru yang berminat menjadi calon guru penggerak. Juga kepada praktisi pendidikan lainnya yang ingin menjadi pendamping bagi guru penggerak di tahun ke depan. Pak Dirjen yang kami hormati, kami laporkan juga bahwa pada rapat koordinasi ini terkait dengan guru penggerak untuk pelaksanaan tahun 2021 yang akan dibagi dalam 3 angkatan, yaitu angkatan kedua, angkatan ketiga, dan angkatan keempat. Seleksi pendaftaran kita sudah lakukan pada mulai dari Oktober tahun 2020. Peserta rapat koordinasi ini sejumlah sekitar ada 290 dinas yang kami undang, Pak Dirjen, yang hadir mungkin baru sebagian. Semoga saja pada saat diskusi dengan para masing-masing direktur nanti sudah bisa lengkap. Nah, yang akan nanti menjadi sasaran ini adalah Bapak Ibu semuanya, kepada guru dan juga kepada pengawas dan juga praktisi pendidikan yang akan menjadi calon guru penggerak dan calon pendamping guru penggerak. Nah, hasil yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, Pak Dirjen, terinformasinya kebijakan guru penggerak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga wilayah binaannya, sehingga diharapkan banyak guru yang berminat dan bersemangat untuk menjadi guru penggerak pada tahun 2021
yang akan kita lakukan dengan 3 angkatan tersebut. Pak Dirjen yang kami hormati, juga Bapak Ibu sekalian, pada acara koordinasi ini nanti akan diawali oleh paparan kebijakan program guru penggerak dari Pak Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, dilanjutkan dengan video testimoni pengalaman guru yang mengikuti seleksi angkatan 1. Dan kemudian berikutnya akan dilakukan penjelasan teknis dan tanya jawab terkait dengan program guru penggerak ini yang akan disampaikan oleh narasumber pada masing-masing kelompok angkatan kedua, ketiga, dan keempat. Bapak Ibu, Pak Dirjen yang kami hormati, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaan Bapak Ibu semua hadir memenuhi undangan kami, dan akhirnya kami mohon kesediaan Pak Iwan Syahril selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan serta membuka acara rapat koordinasi ini secara resmi. Sekian, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Santi untuk pemaparan laporan rapat koordinasi program pendidikan guru penggerak angkatan 2, 3, dan 4. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Guru Penggerak, sekaligus membuka acara hari ini. Kami persilahkan Pak Iwan. Terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sesdikjen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani, Ibu Direktur GTK PAUD, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, Bapak Direktur GTK Dikdas, Dr. Rahmadi Widiharto, Bapak Direktur GTK 4, dan seluruh hadirin yang tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi ini, siang ini, kesempatan ini kita semua alhamdulillah diberikan kesehatan dan semoga pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan adalah hal yang paling penting yang perlu kita jaga, bukan saja buat kita tapi juga buat keluarga kita dan orang-orang terdekat kita yang kita kasihi. Sungguh berbahagia Bapak Ibu, saya di sini untuk ikut bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk meluncurkan ini angkatan berikutnya untuk tahun 2021 program pendidikan guru penggerak yang sudah tadinya diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini adalah jawaban dari inovasi yang kita ingin hadirkan, salah satunya untuk saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tim yang telah bekerja dengan tanpa kenal lelah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Kolaborasi yang luar biasa dari berbagai unsur, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan tahap awal dari angkatan pertama hingga persiapan untuk angkatan kedua, ketiga, dan keempat ini, baik dari para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, widyaswara, praktisi, penggiat pendidikan, akademisi, dan berbagai organisasi yang berkolaborasi dan bekerja sama mempersiapkan program ini. Ini merupakan sebuah bentuk gotong royong untuk pendidikan Indonesia. Sungguh luar biasa dalam masa pandemi ini kita melihat bahwa guru-guru Indonesia itu tidak menyerah dan tanpa kenal lelah terus kemudian menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi ini sehingga bisa memberikan terus memperjuangkan pembelajaran kepada murid walaupun dengan banyak keterbatasan. Antusiasme guru-guru Indonesia untuk bergerak dan kemudian saling belajar dan berbagi kita juga lihat dari program-program yang telah kita hadirkan di masa pandemi ini untuk membantu guru, misalnya dari program Guru Berbagi, di mana pertengahan September kalau saya tidak salah itu sudah
lebih dari 40 juta kali laman guru berbagi itu diakses dan lebih dari 10 juta download RPP dan artikel yang terjadi luar biasa. Lalu seri webinar guru belajar yang kita juga lakukan di awal tahun ajaran untuk membantu guru-guru mempersiapkan proses belajar mengajar selama masa pandemi. Alhamdulillah secara live itu diikuti oleh puluhan ribu dari guru-guru, tenaga pendidikan dan juga penggiat pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia dari seluruh pelosok tanah air. Bahkan kalau dihitung dari YouTube view-nya sudah lebih dari 1 juta. Itu luar biasa proses belajar yang dijalankan oleh para guru kita. Dan yang baru-baru ini kami meluncurkan juga guru belajar untuk seri masa pandemi, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum darurat yang sudah diluncurkan juga oleh Kemendikbud. Sudah lebih dari 100.000 dalam waktu 10 hari. Guru-guru dari berbagai pelosok tanah air ikut berpartisipasi dan belajar bersama-sama. Guru penggerak yang kemudian sudah kita luncurkan di angkatan pertama tentunya juga mengalami dinamika dalam masa pandemi ini. Walaupun banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu untuk terus kita tingkatkan, namun inspirasi dari para guru-guru di angkatan pertama sungguh luar biasa, para pendamping atau pengajar praktik, juga yang tim di belakang tim dapur gitu ya, untuk terus melakukan adaptasi hal yang sangat luar biasa. Pendidikan guru penggerak ini adalah pada intinya merupakan upaya kita untuk membentuk SDM-SDM unggul, calon-calon pemimpin pendidikan masa depan Indonesia yang fokus utama kepada murid dan pembelajarannya. Seperti yang diarahkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, bahwa kita perlu untuk menghadirkan inovasi sebagai budaya dan fokus kepada tujuan utama yang terpenting. Dengan menggunakan analogi WhatsApp, Presiden mengatakan bahwa jangan kita hanya fokus kepada sending, tapi memastikan bahwa kalau kita ibaratnya di dalam WhatsApp itu mengirimkan pesan, jangan hanya send, tapi pastikan delivered atau outcome tujuan utama itu tercapai. Tujuan utama dalam pendidikan ditegaskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu adalah murid dan pembelajarannya. Karena itu fokus kepada pembelajaran murid adalah tantangan kita semua dan kita tahu ini adalah aspek yang salah satu aspek yang terlemah yang kita harus kemudian kelola dan tingkatkan bersama-sama sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang pendidikan nantinya yang betul-betul fokus kepada murid dan pembelajarannya. Program guru penggerak ini berpijak kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Moto beliau yang sudah sangat populer itu adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 3 kata kunci di sini yaitu teladan, motivasi, dan berdaya. Seorang guru dituntut untuk menjadi teladan dan memotivasi sehingga menguatkan kemauan dan memberdayakan murid-muridnya. Inilah yang kita inginkan kepada seluruh guru di Indonesia. Orientasi utama para guru dan kita semua adalah kepada anak-anak kita. Tumbuh kembang mereka secara holistik, baik itu secara cipta, karsa, rasa, dan raga. Menajamkan pikiran, menghaluskan perasaan, menguatkan kemauan, dan menyehatkan jasmani. Sehingga kita akan menciptakan sebuah SDM unggul yang sejahtera lahir dan batin menuju well-being dan kebijaksanaan. Boleh dilihat slide-nya, saya sekarang akan ke slide. Oke. Silakan. Bukan lagi pada fokus workshop-workshop yang ada di ruangan-ruangan yang lepas dari konteks atau jauh dari konteks kelas dan sekolah. Sehingga kita ingin memastikan bahwa ide-ide baik dalam pembelajaran itu dapat diterapkan pada konteks yang real dan bisa ditransformasikan ke dalam ruang-ruang kelas sehingga berdampak langsung kepada peningkatan hasil belajar siswa. Lalu program guru penggerak nantinya juga mengembangkan komunitas praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru. Sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari. Guru penggerak juga akan memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan hasil belajar murid dan menjadikan data apa yang dilakukan atau pembelajaran murid tersebut dan direfleksikan sebagai basis untuk menentukan kebijakan dan program
program di masa selanjutnya. Seperti yang diarahkan oleh Mas Menteri, bahwa visi guru penggerak ini pada akhirnya adalah kepada murid. Seperti yang tadi juga ditekankan oleh Presiden Jokowi, fokus kita harus pada outcome yang terpenting. Nah, visi untuk hasil belajar murid ini tergambarkan dari capaian Merdeka Belajar atau profil pelajar kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Di mana di sini ada berbagai komponen, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah profil pelajar SDM nantinya masa depan Indonesia yang kita inginkan, yang merupakan sebuah kombinasi dari kodrat zaman, yaitu skill 21st century skills yang kita inginkan, dan juga kodrat alamnya di Indonesia, yaitu kearifan lokal yang sangat tergambar dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu, pelajar Indonesia yang akan menjadi SDM unggul yang kita inginkan itu haruslah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan guru penggerak adalah penggerak kita nantinya untuk mencapai capaian Merdeka Belajar tersebut atau mengakselerasi capaian Merdeka Belajar ini. Kita akan mendorong bahwa guru penggerak ini dapat menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, berbagai macam peran yang bisa mereka lakukan di masa depan untuk mewujudkan generasi unggul tersebut. Apakah nanti mendorong mereka untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau instruktur pelatihan guru, sehingga bisa untuk menggerakkan ekosistem, meningkatkan hasil pembelajaran murid. Karena kembali lagi, tujuan utama kita adalah murid, murid, dan murid. Ketika memikirkan tentang tumbuh kembang murid, kita memikirkan tumbuh kembang mereka secara holistik, dan guru penggerak menjadi pendorong untuk penciptaan tumbuh kembang yang holistik tersebut, yang aktif dan proaktif, dan juga guru penggerak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia harus dapat pula mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak dimulai dari tahap seleksi dan mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Guru penggerak dalam proses pelatihan dan nanti pengembangannya akan selalu mengembangkan bagaimana kita semua para pendidik bisa selalu berpihak kepada murid. Baik ini nanti ketika mereka menggerakkan komunitas belajar di sekolah maupun di luar sekolah, menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, dan menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tuntutan dari reformasi yang diinginkan, sehingga akhirnya profil pelajar Pancasila tadi bisa kita capai bersama-sama. Dalam mentransformasi pendidikan Indonesia, harapannya adalah guru penggerak mungkin bukan untuk semua guru, karena ada peran plusnya yang diharapkan dari guru penggerak menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin sulit yang perlu kita transformasikan. Ada mungkin guru yang fokus kepada kelas dan bagaimana bisa mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar secara kreatif atau mengembangkan diri secara aktif. Ini tentunya baik. Namun peran guru penggerak kita harapkan lebih dari itu, lebih dari hanya untuk fokus untuk mengajar secara kreatif dan untuk dirinya. Yang kita harapkan adalah mereka menjadi penggerak untuk mendorong tumbuhnya murid secara holistik, profil pelajar Pancasila, lalu mereka menjadi pelatih untuk guru-guru yang lain, apakah mentor juga atau coach untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan menjadi teladan dan agen transformasi. Jadi mereka secara aktif melakukan transformasi dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Pengawas dan kepala sekolah merupakan mitra strategis tentunya bagi guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan wilayah. Bahwa di pengawas sekolah, mitra calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru yang ada di wilayahnya, lalu dengan kepala sekolah menjadi mitra belajar dan transformasi perubahan pendidikan di sekolahnya. Kepala sekolah wajib nanti untuk memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak supaya bisa bersama-sama mewujudkan terwujudnya
Merdeka Belajar di sekolah yang ada. Hal yang menjadi pembeda dari pendidikan guru penggerak adalah pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman. Ketika kita melakukan pendidikan ini, kita harapkan bahwa guru-guru yang sudah direkrut dan nantinya dilakukan dengan pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman ini bisa menjadi generasi baru pemimpin pendidikan di Indonesia. Guru-guru penggerak akan menjadi guru yang mandiri, berpihak kepada murid, bisa melakukan manajemen pembelajaran dengan baik, mengembangkan inovasi-inovasi di sekolah, dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Bagaimana kemudian kita melakukan strategi pendidikan guru penggerak? Pertama, kita melakukan sistem seleksi yang didesain secara kolaboratif dan oleh para praktisi pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, dan juga praktisi sumber daya manusia atau human resources, yang dilakukan secara terbuka untuk semua guru. Lalu dalam proses belajarnya, kurikulum guru penggerak didesain juga secara kolaboratif oleh para guru, kepala sekolah, dosen, dan praktisi pendidikan. Lalu hasilnya nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, supaya kemudian kita bisa terus belajar meningkatkan program pendidikan guru penggerak, sehingga bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Tim pendukung guru penggerak ada nanti fasilitator, itu ada dari Widya Iswara, ada dari Dinas Pendidikan juga, guru praktisi, juga sebagai pendamping atau pengajar praktek calon guru penggerak yang juga diseleksi secara terbuka dan dilatih secara berkala sehingga bisa memberdayakan peserta dengan tepat. Pembelajaran guru penggerak itu menekankan pembelajaran yang reflektif agar guru bisa terus belajar dan menerapkan langsung pengetahuan dan keterampilan barunya di kelas dan di sekolahnya serta merefleksikan pengalamannya. Pendidikan guru penggerak akan dilakukan selama 9 bulan dengan prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Kira-kira komponennya itu lebih besar, itu adalah belajar langsung di tempat kerja, di komunitas praktek. Jadi guru tidak perlu sebenarnya meninggalkan sekolah. 70% dari program guru penggerak ini dilakukan di tempat kerja dan di komunitas praktek. Lalu 20% belajar dari rekan lain dan 10% bersama fasilitator dan pendamping. Modul-modul dari guru penggerak di sini ada modul pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak, modul kedua tentang praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan modul ketiga pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah yang dilanjutkan di akhir masa pendidikan, refleksi dan dampak berkelanjutan. Asesmennya ada dari penugasan dari pelatihan, umpan balik, dan peningkatan hasil belajar murid. Jadi kalau kita lihat modulnya ini, modul 1 fokus pada bagaimana mengubah dirinya secara visi dan paradigma. Modul kedua fokus kepada bagaimana kemudian mengadakan perubahan di dalam kelasnya. Dan modul ketiga itu fokus kepada bagaimana untuk melakukan perubahan di dalam sekolah dan komunitasnya. Kriteria adalah sasaran untuk program guru penggerak. Ada beberapa wilayah, nanti ada perwalian wilayah yang nanti akan kita sampaikan di diskusi yang terpisah nanti di breakout session. Ada daerah Sumatera, ada Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi mewakili 6 pulau besar di Indonesia, dan kita ingin memastikan bahwa ada kondisi ketersediaan akses internet, terutama untuk masa pada saat ini, kita harus sangat berhati-hati dengan protokol kesehatan, karena itu ini akan jadi salah satu poin utama nanti dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Lalu, ya karena itu bukan daerah yang tertinggal, dan kita juga melihat daerah mana yang memiliki kebutuhan, terutama untuk kepala sekolah sampai tahun 2024. Bapak Ibu semua, pendidikan guru penggerak ini tentunya kita lakukan tidak bisa langsung secara massal. Jadi perlu kita lakukan secara prototipe dulu atau pilot dulu, yang kemudian kita terus belajar untuk meningkatkan kapasitas dan pada akhirnya kuantitas yang bisa kita latih sehingga bisa menjangkau semakin banyak guru-guru di Indonesia dari tahun ke tahun. Prediksi kita dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 kita bisa menghasilkan sebanyak 405 guru penggerak dari program pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, tentunya
yang kita lihat adalah sebuah momentum, walaupun ini sebuah teori inovasi ya, ini namanya critical mass. Kalau kita lakukan sebuah inovasi itu tidak bisa langsung terjadi secara massal, namun kita lakukan secara perlahan. Namun ketika sudah sampai pada critical mass-nya ini atau critical point atau tipping point, atau di sini diterjemahkan sebagai titik kritis, mudah-mudahan dalam teori inovasi ini, momentum inovasi itu bisa terus berlangsung, sehingga nantinya ekosistem pendidikan di Indonesia semakin banyak guru-guru, semakin banyak pemimpin yang fokusnya kepada siswa dan pembelajaran mereka. Inilah yang kita harapkan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan budaya inovasi seperti arahan Pak Presiden yang berfokus kepada outcome yang terpenting, yaitu dalam hal ini adalah siswa dan pembelajarannya. Tujuan kami mudah-mudahan nanti dengan SDM unggul ini melalui program pendidikan guru penggerak ini, pemerintah daerah dan seluruh wilayah di Indonesia pun terbantu untuk memiliki SDM yang baik, yang kemudian bisa secara strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas belajar murid di masing-masing daerahnya. Demikian sambutan dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara peluncuran angkatan kedua dan ketiga dan keempat program pendidikan guru penggerak secara resmi saya buka. Semoga program pendidikan guru penggerak terus semakin baik. Semoga program pendidikan guru penggerak menjadi inspirasi, motivasi, dan menjadi akselerator untuk inovasi-inovasi yang berpusat kepada murid, yang berpusat kepada pembelajaran murid. Sehingga kualitas pendidikan Indonesia, SDM unggul yang kita harapkan, itu bisa semakin cepat kita lahirkan bersama-sama. Tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pemerintah daerah, dukungan dari para Bapak Ibu guru di semua sekolah untuk bersama-sama mewujudkan sebuah ekosistem pembelajaran yang semakin berpusat kepada murid. Seperti halnya dalam sebuah tim sepak bola, kita memiliki peran dan tanggung jawab kita masing-masing. Tidak semua bisa harus menjadi kiper. Nanti siapa yang akan menjadi penyerangnya, dan nggak bisa semua jadi penyerangnya, strikernya. Kalau nanti strikernya, nanti kalau kita diserang nggak ada yang jagain di belakang. Kita punya peran, ada yang di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di sayap kiri, ada di sayap kanan. Ada juga tim yang di luar dari tim yang sedang bermain. Tim pelatih, ada tim pemain cadangan, dan semuanya. Semuanya itu adalah sebuah ekosistem tim yang bergerak bersama-sama menuju tujuan yang sama. Mudah-mudahan ekosistem pendidikan Indonesia kita semua memiliki peran masing-masing, dan semakin kita kemudian mengharmonikan, mensinkronisasi peran ini dengan tujuan utama. Kalau tim sepak bola itu mencetak gol. Tim kita, tim pendidikan Indonesia, tujuannya adalah untuk anak-anak Indonesia. Bagaimana mereka bisa untuk belajar semakin baik, tujuannya bukan buat kita, tujuannya adalah buat mereka. Mari kita jalankan peran kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan sehormat-hormatnya, dan semoga ini akan menjadi amal ibadah kita buat nanti, bukan hanya buat dunia, tapi juga sebagai bekal nanti di hari kemudian. Demikian mungkin dari saya, Bapak Ibu semua, terima kasih. Semoga kita tetap sehat-sehat semua, tolong jaga kesehatan, jadi nanti kita ketemunya bisa langsung silaturahminya. Semoga kita juga berdoa COVID dapat diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bumi Indonesia, dan kita pun juga bisa bekerja dengan lebih leluasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen untuk arahannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan tadi berdasarkan arahan dari Pak Dirjen, kita diberikan semangat ya untuk program guru penggerak bagian 2, 3, dan juga 4. Nah, program pendidikan guru penggerak atau PGP Angkatan 1 ini mendapatkan respon yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Kami akan tampilkan testimoni dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 1 berikut ini yang bisa Anda simak juga melalui laman resmi YouTube kami, Direktorat PTK GTK PAUD. Saya Isneni Cahyanto. Hampir setiap hari saya membersamai murid-murid hebat
untuk belajar IPA di SMP Negeri 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Sekolah kami berlokasi di tengah persawahan, bahkan halaman sekolah kami pun terdapat tanaman padi, kolam ikan nila juga. Selain sebagai guru IPA, saya juga sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik. Saya dipercaya untuk menjadi ketua MGMP IPA Wilayah Barat Kabupaten Bogor, Duta Sains P4TK IPA Kemdikbud, aktif juga di dalam organisasi profesi menjadi anggota IGI dan PGRI Kabupaten Bogor. Saya dan rekan-rekan guru IPA ingin lebih kreatif dan produktif. Kreatif di dalam menyikapi berbagai kekurangan di dalam pembelajaran, produktif menghasilkan media pembelajaran dan juga penelitian-penelitian pendidikan. Saya memperoleh informasi guru penggerak ini dari grup WA. Di sana ada tantangan kepada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran agar mampu menjadi teladan dan dapat mempengaruhi guru baik di sekolah ataupun di komunitas. Ini menjadi sesuatu pembelajaran yang suportif, berorientasi kepada anak didik. Program ini berlangsungnya selama 9 bulan. Setelah melihat informasi yang ada di website, saya siapkan berkas surat dukungan kepala sekolah, rekomendasi teman sejawat. Saya waktu itu dapat rekomendasi dari pengawas pembina, serta KTP. Template-nya juga sudah disediakan di dalam website tadi itu, jadi tinggal saya mengedit sedikit-sedikit saja. Kemudian berkas itu saya print out, minta tanda tangan kepada kepala sekolah, kepada pengawas pembina saya, kemudian saya scan menjadi PDF, termasuk KTP saya. Saya login ke website menggunakan akun SIM PKB saya. Dalam waktu 10 menit saja sudah selesai pendaftaran saya. Berkas saya sudah terupload, alhamdulillah. Saya harus mengisi pengalaman berorganisasi, menjadi relawan, mengikuti pelatihan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Pengalaman-pengalaman itu yang harus saya tuliskan di dalam esai. Benar-benar spot jantung alias deg-degan, karena mengerjakan CV dan esai dengan waktu yang terbatas. Tips saya adalah siapkan kopi susu jahe panas agar tetap konsentrasi. Saat mengerjakan tes bakat skolastik, ada tes verbal, kuantitatif, penalaran. Ada beberapa soal yang membuat saya bingung, akhirnya saya gambling saja karena waktunya cuma 85 menit. Yang paling buat saya dagdikduk, yakni suruh membuat simulasi mengajar selama 8 menit. Final test pun datang. Saya diberikan jadwal Kamis 17 September 2020 jam 15 sampai jam 16.30. Tiba-tiba sound laptop saya rusak. Awalnya tidak direkomendasikan memakai HP, tetapi apalah daya. Saya minta kerjasama dengan istri. Akhirnya beliaulah yang memberikan masukan kepada saya. Ya, HP-nya kurang ke atas, suaranya juga kurang jelas ya, agak dikencengin lagi ya. Itulah komando sang sutradara saya. Pas di ujung wawancara ditanya oleh pewawancara, bagaimana dukungan istri atau keluarga? Saya jawab sambil tersenyum, Ibu, saya bisa duduk di depan layar pada hari ini. Sutradaranya adalah istri saya. Ayah lulus nih, seleksi kemarin. Pada tanggal 5 Oktober 2020, saya mendapatkan pesan bahwa saya lolos seleksi menjadi calon guru penggerak. Perjuangan mengikuti seleksi yang panjang ini tidak sia-sia. Kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Saya percaya bahwa melalui pendidikan guru penggerak, maju bersama dapat terwujud. Tidak ada bedanya antara guru ASN atau guru PNS, guru swasta, guru di desa ataupun guru di perkotaan. Karena sejatinya kita adalah satu, profesi kita adalah pendidik. Maju sendiri tidak keren, maju bersama pasti akan bermanfaat lebih luas lagi. Pantaskan Anda sebagai pemahat, pengukir, pewarna dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui guru penggerak. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat bagi seluruh rekan-rekan yang tergerak hatinya untuk mengikuti seleksi guru penggerak.
Guru Penggerak Merdeka Belajar. Baik, demikian tadi testimoni ya dari Guru Penggerak Angkatan 1. Kami kutip dari testimoni salah satu peserta program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 1. Maju sendiri tidak keren, maju bersama pasti akan bermanfaat lebih luas lagi. Pantaskan Anda sebagai pemahat, pengukir pewarna dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia melalui Guru Penggerak. Semoga pelaksanaan program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2, 3, dan 4 tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Setelah ini kami persilakan untuk para peserta bersiap ke rumah masing-masing sesuai dengan meeting ID dan juga password masing-masing. Dan bagi Anda bisa melihat kode Zoom meeting yang ada di surat undangan yang sudah Anda terima. Dan ini juga kami tampilkan ya beberapa kode dan juga ruangan yang bisa Anda akses nantinya. Dan untuk ruang diskusi kelompok Angkatan 2 nanti akan bersama dengan Ibu Dr. Santi Ambarukmi MID. Kemudian untuk Angkatan 3 nanti akan bersama dengan Bapak Dr. Ades Rahmadi Widiharto MA. Dan untuk Angkatan yang keempat nanti akan bersama dengan Bapak Dr. Praptono. Dan demikian untuk rapat koordinasi pelaksanaan program pendidikan Guru Penggerak Angkatan 2, 3, dan 4. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal GTK Bapak Iwan Syahril PhD. Terima kasih Pak Dirjen untuk kesempatan pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sesdirjen GTK Ibu Profesor Nunu Suryani. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur GTK PAUD Ibu Dr. Santi Ambarukmi MID, Bu Santi, terima kasih. Kemudian Direktur GTK Dikdas, Bapak Dr. Ades Rahmadi Widiharto MA, terima kasih Pak Rahmadi sudah bergabung juga. Dan juga kepada Direktur P3 GTK Bapak Dr. Praptono. Terima kasih Pak Praptono, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Saya Septiana Devi undur diri dan sampai jumpa kembali pada kesempatan Zoom meeting lainnya. Selamat pagi. Baik. Kami ingatkan kembali ya untuk para peserta dari Angkatan 2, 3, dan 4 untuk bisa memasuki rumah masing-masing dengan meeting ID dan juga passcode yang bisa Anda akses. Untuk Angkatan 2, meeting ID-nya sudah tertera di layar ya, bisa Anda akses. Para peserta silahkan masuk. Nanti akan bersama dengan Ibu Santi Ambarukmi. Kemudian untuk Angkatan kedua nanti akan bersama dengan Pak Ramadi, dan Angkatan ketiga nanti akan bersama dengan Bapak Praptono. Ya, baik. Kami persilakan untuk Bu Santi, Pak Rahmadi, dan juga Pak Praptono untuk meninggalkan meeting ID kali ini dan bersiap untuk menuju room selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, Mbak Devi semuanya. Mohon izin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dir. Mbak Devi, makasih ya. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Kita live berarti ya? Ya Pak Dirjen.